Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum. Anak-anak sekalian, peserta kegiatan pesantren Ramadan SMA Negeri 7 Banjarmasin yang semoga senantiasa berbahagia dan dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita memulai interaksi kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai di dalam bersyukur atas segala nikmatnya, sehingga dengan itu Allah akan mendatangkan kepada kita berbagai macam kebaikan, dan juga Allah akan menambah-nambah kenikmatan yang sudah dianugerahkannya kepada kita selama ini. Anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjalin dengan sangat kuat, sehingga dengan itu nanti kita dikenali sebagai umat beliau di akhirat Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapatkan syafaat beliau. Yang dengan itu mudah-mudahan sekali lagi kita berharap Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di tempat terbaik nanti di akhirat, di surga Allah. Ikhwatal kiram a'azzani Allahu wa iyyakum. Hari ini hari kedua kegiatan pesantren Ramadan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Semoga semuanya masih tetap bersemangat ya, mengikuti kegiatan sampai akhir. Dan untuk hari ini kita akan bahas tentang akhlak di bulan Ramadan. Anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, terkait akhlak atau perilaku baik yang hendaknya diterapkan di bulan Ramadan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang harusnya kita lakukan di dalam keseharian kita. Di mana di dalam keseharian kita hendaknya kita berlaku baik terhadap yang pertama diri kita sendiri tentunya, kemudian orang-orang di sekitar kita, ya, khususnya orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, dan kemudian meluas kepada manusia pada umumnya. Ya. Selanjutnya, akhlak kita juga terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana kemudian kita menghindari melakukan pengrusakan terhadap alam, lingkungan, tempat kita tinggal. Kita juga berinteraksi dengan baik dengan binatang-binatang yang ada di sekitar kita gitu ya, selama mereka tidak membahayakan kita, kita juga tidak boleh mengganggu mereka, karena bagaimanapun di dalam satu ekosistem itu kan saling terkait gitu ya, bagaimana alam yang terjaga ya, kemudian binatang-binatang dan tumbuhan yang ada di sekeliling kita saling memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, sehingga dengan terjaganya ekosistem kita juga akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenyamanan hidup, dan juga dengan perilaku positif terhadap lingkungan kita akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, puasa atau di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai shaum ya. Shaum itu memiliki pengertian imsak. Imsak itu artinya menahan diri atau mengontrol diri. Jadi orang yang melakukan aktivitas ibadah puasa dengan baik, maka ujungnya adalah kemampuan kontrol diri yang baik. Sehingga dengan kemampuan kontrol diri yang baik dia akan mendapatkan hasil takwa, kemudahan atau spontanitas di dalam taat kepada Allah, dan kemudahan serta spontanitas di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu ibarat training ya, ibarat pelatihan bagi kita, sehingga kemudian dengan training atau pelatihan itu kualitas kehambaan kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tadi, dengan pelaksanaan ibadah puasa yang benar,
kita mendapatkan skill atau tambahan kemampuan untuk mengontrol diri kita. Sehingga buahnya tadi seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran terkait puasa yang kita sudah sama-sama hafal ya. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Agar kita mendapatkan peningkatan skill atau kemampuan untuk taat kepada Allah, mudah menghindari larangan-larangan, kemaksiatan, dosa dan segala macam keburukan. Sayangnya memang ada banyak orang ketika menjalankan ibadah puasa itu tidak menjalani dengan yang seharusnya. Seperti yang kita ketahui, segala sesuatu jika tidak dijalankan sesuai dengan aturannya, ya, apapun itu, obat kalau tidak dimakan atau tidak dikonsumsi sesuai aturannya, olahraga kalau tidak dijalankan sesuai dengan aturannya, ya, apalagi menggunakan fasilitas kalau tidak digunakan sesuai dengan aturannya, resikonya ujungnya adalah negatif, keburukan seperti itu. Maka agar kita mampu menjalani puasa dengan baik dan benar, tentu kita harus tahu ya aturannya, tata caranya menjalani puasa dengan baik dan benar sehingga hasilnya adalah manfaat puasa yang sesungguhnya seperti itu. Ya, dan kemarin bersama Ustaz Akmal di hari yang pertama kita sudah menyimak dengan baik ya bagaimana fikih atau tata cara atau aturan di dalam menjalani ibadah puasa, khususnya yang wajib yakni di bulan Ramadan. Anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Di antara yang kita harus perhatikan ketika kita menjalankan ibadah puasa agar kita termasuk orang yang berakhlak baik di dalam menjalani Ramadan ini ya, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi. Kata Nabi, as-siyamu junnah ya. Puasa itu seperti tameng, atau mungkin bisa dimaknai puasa itu seperti benteng. Benteng kuat, benteng kokoh yang menghalangi godaan setan, dorongan keburukan gitu ya, sampai kepada kita. Jadi kita seperti dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat dan kokoh ketika kita sedang berpuasa. Jadi itu memang kita rasakan. Kalau puasa itu kan bawaannya tuh sebenarnya ingin melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Nah, maka kalau seseorang di antara kita puasa, kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Nah, jangan kita berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang kotor, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Ya. Hari ini trennya luar biasa sekali. Ada banyak anak-anak muda ya membuat plesetan-plesetan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor. Waliyadzubillah ya. Macam-macam, saya tidak mau menyebutkan tapi anak-anak sekalian pasti mengerti ya. Berbagai macam plesetan kata-kata kotor yang banyak hari ini diucapkan sebagai bentuk kebiasaan yang buruk terkait perkataan. Ya. Termasuk juga sumpah serapah, termasuk juga pembulian secara verbal terhadap teman ya, terhadap siapapun. Maka itu adalah sesuatu yang harusnya dihindari bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian anak-anak sekalian, wala yajhal, artinya jangan lakukan tindakan yang bodoh. Apa itu tindakan yang bodoh? Tindakan yang bodoh adalah sesuatu yang dilakukan yang mendatangkan kerugian untuk kita sendiri. Contoh tindakan yang bodoh misalnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan secara sengaja membinasakan diri sendiri. Jangan secara sengaja dengan tangan kita sendiri melakukan hal yang memudaratkan diri kita sendiri. Nah, maka kadang di keseharian kita melakukan itu. Kita makan sembarangan, pola istirahat tidak diatur, ya. Kemudian melakukan hal-hal yang merusak
organ-organ tubuh kita ya, baik dengan main game terlalu lama, dengan posisi duduk yang salah, dengan jarak pandang yang salah, ya, dan lain-lain. Ada lagi kita yang menahan buang air kecil misalnya karena malas atau menunda-nunda makan. Banyak tindakan bodoh yang merusak diri sendiri. Tindakan bodoh yang lain apa? Merusak hubungan dengan sesama manusia. Baik kita melakukan sumpah serapah tadi, ya, melakukan pembulian secara verbal, melakukan kejahilan, melakukan kezoliman, ya, kita membicarakan orang lain, kemudian kita menyerang secara fisik, ya, kemudian banyak yang dilakukan. Termasuk di antara tindakan bodoh adalah ketika kita dengan sengaja merusak tempat tinggal kita sendiri, bumi tercinta ini. Dengan apa? Dengan produksi karbon, ya, meninggalkan jejak karbon yang berlebih, ya, melebihi ambang batas. Tidak melakukan upaya-upaya perbaikan, buang sampah sembarangan, limbah tidak dikontrol, emisi gas buang kendaraan tidak diperhatikan, gitu ya, polusi tidak ditanggulangi malah ditambah, suka melakukan pembakaran, suka macam-macam, alhamdulillah, ya, termasuk kemudian, nah, hal ini anak-anak sekalian, ketika kita berinteraksi dengan binatang-binatang, makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya, ada kucing, kemudian ada apa lagi, semut, ya, yang kecil-kecil, ada macam-macam. Nah, maka tipikal orang yang akhlaknya bermasalah, puasanya gagal adalah ketika dia zolim terhadap binatang-binatang itu tadi. Termasuk juga kezoliman terhadap tumbuhan-tumbuhan. Beli bunga, beli tanaman, tapi kemudian lalai untuk disiram, lalai untuk dipelihara. Nah, itu juga bagian dari kezoliman. Beli ikan, ya, ikan koi atau ikan hias misalnya, dipelihara 1 hari, 1 minggu, 1 bulan terpelihara, tapi setelah itu sudah jenuh, tidak lagi dipelihara dengan baik. Nah, itu juga bagian dari kezaliman. Maka sebagai seorang muslim yang paham tentang bagaimana seharusnya menjalani ibadah puasa, karena kita adalah orang yang sekolah, ya, orang yang berpendidikan, hendaknya sikap kita, perilaku kita berbeda di dalam menjalani ibadah puasa, di mana di dalam aktivitas ibadah puasa kita menjalani sesuai dengan tata aturan yang diajarkan, gitu ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti materi kemarin yang sudah disimak bersama Ustaz Akmal. Kemudian keseharian kita selama puasa, kita juga tidak hanya sekedar habis sahur nunggu berbuka. Kewajiban-kewajiban ritual kita jalankan, sholat, gitu ya, kita tetap jalankan. Kemudian juga aktivitas membersihkan diri, dan kita bekerja mencari nafkah misalnya bagi yang sudah bekerja, atau kemudian kita menuntut ilmu bagi anak-anak yang terikat dengan sekolah dan seterusnya. Kata Nabi, man amsa kallan min amali yadayhi amsa maghfuran lahu. Jadi ada seseorang yang merasa kelelahan setelah dia bekerja, ya, maka kelelahan yang dia alami itu membuat dia mendapatkan penghapusan dosa, gitu ya. Sama juga anak-anak sekalian, pagi ke sekolah, nuntut ilmu, belajar, lelah, maka dengan itu dosa-dosa kita terhapus, nilai kebaikan kita juga semakin bertambah. Maka di bulan yang penuh berkah ini, anak-anak sekalian, hendaknya rutinitas kita tetap tidak terganggu, ya. Rutinitas kita tetap harusnya baik, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi lemah, lesu, lunglai, ya, tidak masuk sekolah gara-gara puasa, gitu ya. Berapa banyak orang yang puasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali al-ju' wal 'atash, rasa lapar, rasa dahaga, karena di dalam menjalani aktivitasnya, ya, dia hanya sekedar menahan diri dari makan minum, akan tetapi dia tidak menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya sendiri, merusak hubungan sosialnya, merusak lingkungan tempat dia tinggal, seperti itu. Dan akhlak muslim yang baik tadi adalah
akhlak atau perilaku yang mendorong seseorang mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mendapatkan nilai pahala karena berbagi manfaat terhadap sesama, dan mendapatkan kenyamanan hidup serta nilai kebaikan karena dia paham tanggung jawabnya terhadap lingkungan tempat dia tinggal. Anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Secara sederhana, seluruh nilai-nilai kebaikan, baik yang secara global ataupun nilai-nilai kebaikan yang spesifik, ya, yang global seperti hemat, bersih, santun, ya, kemudian lagi etos kerja yang tinggi, kemudian lagi perilaku bersih, kemudian lagi suka menolong segala macam, itu adalah amal-amal soleh yang hendaknya dilaksanakan di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Dan juga ibadah-ibadah yang spesifik, ya, seperti sholat, membaca Al-Quran, menunaikan zakat, bersedekah, ya, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Maka hal-hal tersebut juga merupakan amal-amal utama yang hendaknya dilakukan bukan hanya di dalam bulan Ramadan, akan tetapi juga di luar bulan Ramadan. Nah, maka simpulnya anak-anak sekalian, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa puasa ini adalah fase training kita. Jadi setiap tahun kita nanti akan ketemu dengan yang namanya bulan training, di mana training atau pelatihan ini tujuannya adalah peningkatan kompetensi kita, peningkatan skill kita, peningkatan kemampuan kita untuk lebih mudah menjadi pribadi takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita ketahui tadi, definisinya as-shaum atau puasa itu adalah imsak. Imsak artinya menahan diri, kemampuan kontrol diri yang baik, ya. Dan anak-anak sekalian, sebagai penutup dari materi yang hari ini saya sampaikan, mari sama-sama kita simak hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang terdidik, orang yang cerdas, itu adalah orang yang punya kemampuan kontrol diri yang baik, punya kemampuan menahan diri yang baik, punya kemampuan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan diri, punya kemampuan untuk tidak terjebak memenuhi keinginan-keinginan diri, tapi dia paham apa saja yang hendaknya dilakukan untuk kebaikan dirinya, dan dia senantiasa beramal dengan amal-amal yang baik untuk persiapan kehidupan selanjutnya, ya. Jadi setelah kita hidup di dunia ini, nanti kita ada di fase menunggu, ya. Kita akan masuk ke alam barzakh, dan setelah itu nanti kita akan masuk ke fase kehidupan terakhir di akhirat Allah Subhanahu wa taala, di mana semua amal kebajikan kita nanti akan dihisab atau akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai orang yang berpendidikan tadi, kita betul-betul menjiwai semangat puasa, gitu ya, semangat kontrol diri, semangat mengendalikan hawa nafsu, sehingga ujungnya nanti adalah anak-anak sekalian menjadi orang yang mudah di dalam mengekspresikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mungkin ini yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan setelah ini anak-anak nanti bisa membuat rangkuman poin-poin materi dengan baik, ya, sebagai pemenuhan tugas dan juga sebagai indikasi anak-anak paham dengan apa yang disimak pada kesempatan kali ini. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, memberikan kita pengampunan atas segala dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam mengamalkan ilmu tersebut, mudah-mudahan kemampuan kita, skill kita, kompetensi kita di dalam ekspresi takwa, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita menjadi semakin
berkualitas dari hari ke hari sebagai indikasi bahwa proses pendidikan yang kita jalani adalah proses pendidikan yang sukses. Anak-anak sekalian, masih ingat ya tagline pesantren Ramadan, Semapen Barokah, belajar aplikatif di bulan Ramadan penuh berkah. Ya. Astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.